Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Faiza Usman dengan NIM 2017-310588. Saya sendiri Tengku Dewi Ramadhani 2017-310589. Selanjutnya ada Rahmila Deswinta dengan NIM 2017-310604. Selanjutnya ada Alfia Tahta dengan NIM 2017-310654. Selanjutnya ada Sukmawati Subagio dengan NIM 2017-310686. Selanjutnya ada Nur Arifah Oktaviani dengan NIM 2017-310700. Selanjutnya ada Muhammad Taufikul Hafiz dengan NIM 2017-310731. Dan yang terakhir ada Adivia Esa Muhammana dengan NIM 2017-310737. Baik, kelompok 4 kami akan membahas tentang proses costing. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, yang pertama, perbedaan dari job posting dan proses costing. Nah, sistem job posting ini berbeda, dapat diidentifikasi unit produk atau layanannya. Contohnya itu dibuat khusus seperti mesin atau rumah. Nah, kalau proses costing itu lebih masa identiknya itu unit yang serupa atau diproduksi dalam jumlah yang banyak. Seperti contohnya itu makanan dan pengolahan kimia. Next. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang proses costing. Proses costing di sini penetapan biayanya itu di mana biaya per unit produk atau jasa diperoleh dengan menetapkan biaya totalnya ke banyak unit keluaran yang identik atau serupa. Nah, biaya unit ini dihitung dengan membagi total biaya yang dikeluarkan dengan jumlah unit output dari proses produksi. Rumusnya adalah unit cost, total manufacturing cost dibagi dengan number of units manufactured. Nah, setiap unit menerima jumlah yang sama atau serupa dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead produksi. Next. Selanjutnya tentang job dan proses costing. Dalam sistem biaya pekerjaan individu menggunakan jumlah sumber daya yang berbeda, sehingga tidak benar untuk membebankan biaya setiap pekerjaan dengan biaya produksi rata-rata yang sama. Nah, sebaliknya, ketika unit produk atau jasa yang identik atau serupa diproduksi secara massal, maka biaya proses digunakan untuk menghitung biaya produksi rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Next. Kategori di sini ada kategori dari proses costing. Sistem biaya ini memisahkan biaya ke dalam kategori biaya sesuai dengan saat biaya dimasukkan ke dalam proses. Nah, yang pertama, bahan langsung biasanya ditambahkan pada awal proses produksi atau pada awal pekerjaan di departemen berikutnya di jalur perakitan. Yang kedua, biaya konversi umumnya ditambahkan secara merata selama proses produksi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada proses costing dengan 3 kasus. Nah, mari kita lihat proses biaya dengan 3 cara. Yang pertama, tidak ada inventaris kerja dalam proses awal atau akhir. Yang kedua, tidak adanya inventaris pekerjaan dalam proses awal dan beberapa inventaris pekerjaan dalam proses akhir. Nah, yang terakhir, baik persediaan awal dan akhir pekerjaan dalam proses itu ada. Next. Selanjutnya ada alokasi biaya proses dengan 5 langkah. Nah, yang pertama itu ada meringkas aliran unit fisik keluaran. Yang kedua ada hitung keluaran dalam satuan ekuivalen. Yang ketiga ada meringkas total biaya yang harus diperhitungkan. Yang keempat ada hitung biaya per unit yang setara. Dan yang terakhir ada
tetapkan biaya total ke unit yang diselesaikan ke unit dalam mengakhiri pekerjaan dalam proses. Next. Nah, selanjutnya ada proses costing pada case pertama. Saat menggunakan biaya proses tanpa inventaris kerja dalam proses awal atau akhir, semua biaya yang dimasukkan ke proses selama periode tersebut akan dibebankan ke unit. Jadi, yang meninggalkan inventaris dalam proses pada akhir periode. Nah, di sini bisa dilihat bahwa work in process beginning inventories Januari 0, started during Januari 400 unit, complete dan transferred out during Januari ada 400 dan work in process endingnya 0. Next. Nah, selanjutnya ini pada Januari 2017 semua 400 unit feed mulai diselesaikan. Bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya itu biaya departemen perakitan sampai dengan 56 US dollar atau 400 unit sama dengan 140 US dollar per unit. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rahmila Deswinta dengan NIM 2017310604 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait biaya proses kasus 2. Nah, biaya proses dengan persediaan awal 0 dan beberapa akhir pekerjaan dalam proses. Semua unit yang dimasukkan ke dalam produksi pada bulan Januari telah dirakit sepenuhnya, dan tidak ada persediaan awal untuk unit yang sebagian selesai di Departemen Perakitan pada tanggal 1 Februari. Nah, di sini ada tabel perhitungannya, di mana physical unit dari work in process beginning inventory-nya sebesar 0, kemudian physical unit dari start during February-nya sebesar 400, kemudian physical unit dari completed and transferred during February sebesar 175, kemudian physical unit dari work in process ending inventory-nya sebesar 225. Kemudian di sini ada direct material dari degree of completion of ending work in process sebesar 100%, kemudian ada conversion cost dari degree of completion of ending work in process-nya sebesar 60%. Setelah itu ada direct material dari total cost at during Februari-nya sebesar 32.000, kemudian ada conversion cost-nya dari total cost at during Februari-nya sebesar 18.600. Yang terakhir ada total cost dari total cost at during Februari sebesar 50.600. Next. Yang selanjutnya ada equivalent unit atau unit equivalent. Di mana unit ekuivalen itu adalah mengambil kuantitas setiap unit dalam unit yang diselesaikan dan dalam unit yang belum selesai dari pekerjaan dalam proses, dan mengubah jumlah input menjadi jumlah unit output yang diselesaikan yang dapat diproduksi dengan jumlah input tersebut. Nah, equivalent unit ini dihitung secara terpisah untuk setiap masukan, seperti contohnya bahan langsung dan biaya konversi. Dan saat menghitung unit ekuivalen di langkah 2, difokuskan pada kuantitas dan jumlah dolar sampai unit ekuivalen dihitungnya diabaikan. Next. Kemudian di sini ada step 1 dan step 2-nya. Di mana step 1-nya ada physical unit dari work in process beginning-nya sebesar 0, kemudian physical unit dari start during current period-nya sebesar 400, kemudian physical unit dari to account for-nya sebesar 400, kemudian physical unit dari complete and transferred out during current period-nya sebesar 175, kemudian ada physical unit dari work in process ending sebesar 225. Nah, 225 ini didapatkan dari 225 dikali 100%, kemudian dibagi dengan 225 dan dikali 60%.
Kemudian ada physical unit dari account for-nya sebesar 400. Dan di step 2 ada direct materialnya dari complete and transfer out during current period-nya adalah sebesar 175. Kemudian direct material dari work in process ending-nya sebesar 225. Kemudian direct material dari work done in current period only sebesar 400. Dan step 2 bagian kedua ada conversion cost-nya dari complete and transfer out during current period-nya sebesar 175. Nah, 175 ini adalah unit selesai dan ditransfer konsumsi biaya direct material dan konversi 100%. Nah, kemudian ada conversion cost dari work in process ending sebesar 135. Nah, 135 ini adalah unit ekuivalen menghitung 225 unit yang belum selesai 100% setara dengan beberapa unit selesai 100%. Nah, untuk yang terakhir ada conversion cost dari work done in current period only sebesar 310. Selanjutnya, kemudian di sini ada step 3, 4, dan step 5. Di mana total production cost dari cost during Februari-nya adalah sebesar 50.600, kemudian total production cost dari total cost to account for-nya sebesar 50.600, kemudian total production cost dari cost at in current period sebesar 50.600, kemudian ada total production cost dari complete and transfer out-nya sebesar 24.500, kemudian ada total production cost dari work in process ending sebesar 26.100, kemudian ada total production cost dari total cost account for-nya sebesar 50.600. Nah, complete and transfer out-nya 24.500 itu didapat dari DM 175 dikali 80 sebesar 14.000. Kemudian ada CC 175 dikali 60.000 sebesar 10.500. Nah, 14.000 ditambah 10.500 sebesar 24.500. Kemudian yang kedua ada direct material dari cost at during Februari-nya sebesar 32.000. Kemudian direct material dari cost total cost to account for-nya sebesar 32.000. Kemudian direct material dari cost at in current period sebesar 32.000. Kemudian ada direct material pada divide by equivalent unit of work done in current period sebesar 400. Kemudian ada direct material dari cost per equivalent unit sebesar 80%. Nah, 400 ini didapat dari unit ekuivalen yang didapat dari step 2. Kemudian ada direct material dari completed and transfer out sebesar 175 kali 80. Kemudian ada direct material dari work in process ending sebesar 225 kali 80. Kemudian di sini ada direct material dari total cost account for-nya sebesar 32.000. Nah, untuk bagian yang terakhir di sini ada conversion cost dari cost at during Februari-nya sebesar 18.600. Kemudian ada conversion cost dari total cost to account for-nya sebesar 18.600. Kemudian ada conversion cost dari cost at in current period sebesar 18.600. Kemudian conversion cost dari divide by equivalent unit of work done in current period sebesar 310. Nah, ini conversion cost dan direct materialnya dari divide by equivalent unit of work done in current period sama saja ya, didapat dari unit equivalent yang didapat dari step 2. Nah, kemudian ada conversion cost dari cost per equivalent unit sebesar 60. Kemudian ada conversion cost dari complete and transfer out itu didapat dari perhitungan 175 dikali 60, kemudian conversion cost dari work in process ending adalah 135 dikali 60, dan untuk yang terakhir ada conversion cost dari total cost account for sebesar 18.600. Selanjutnya.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alfia, NIM 654. Setelah rekan saya menjelaskan tentang perhitungan, selanjutnya adalah menulis jurnal. Nah, jurnal ini tuh dalam jurnal proses costing itu mirip dengan entry yang dibuat dalam sistem biaya pekerjaan sehubungan dengan bahan langsung dan biaya konversi. Perbedaan utamanya adalah ketika biaya proses digunakan, ada satu akun work in process untuk setiap proses. Nah, ini ada jurnal pertama. Nah, jurnal pertama ini untuk mencatat bahan-bahan yang langsung dibeli dan digunakan dalam produksi selama bulan Februari. Jurnalnya ada work in process, assembly pada account payable control sebesar 32.000. Nah, 32.000 ini dari yang sudah dijelaskan rekan saya. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat biaya konversi untuk bulan Februari. Nah, contohnya ini untuk persediaan manufaktur, semua tenaga kerja manufaktur, dan depresiasi pabrik. Jurnalnya yaitu work in process assembly pada depreciation sebesar 18.600. Jurnal ketiga yaitu untuk mencatat harga pokok barang selesai dan ditransfer dari perakitan ke pengujian selama Februari. Jurnalnya yaitu work in process testing pada work in process assembly, yaitu sebesar 24.500. Next. Nah, selanjutnya ini ada General Ledger Cost Flow Ilustrasi. Nah, ini adalah account T. Nah, pada account payable control ini sebesar 32.000. Nah, 32.000 ini akan pindah ke work in process assembly sebesar 32.000 dan various account ini 18.600 ini di total sebesar 26.100 dan yang ketiga yaitu 24.500. Nah, 24.500 ini ditransfer ke work in process testing. Next. Nah, ini adalah case 3. Case 3 ini adalah biaya proses dan beberapa inventaris pekerjaan dalam proses awal dan beberapa akhir. Yaitu pada awal Maret 2017, Pacific Electronic memiliki 225 unit SG40 yang dirakit sebagian di Departemen Perakitan. Ini memulai produksi 275 unit lagi di bulan Maret. Data untuk Departemen Perakitan bulan Maret adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu work in process beginning inventory 1 Maret. Physical unitnya sebesar 225. Terus start dari Maret ini sebesar 275 dan complete and transfer out dari Maret sebesar 400 dan work in process and inventory 31 Maret sebesar 100. Selanjutnya yaitu ada direct material. Nah, direct material pada work in process beginning inventory 1 Maret ini sebesar 18.000. Nah, 18.000 ini didapat dari 225 kali 100% kali $80, hasilnya sama dengan 18.000. Nah, untuk degree of completion of beginning work in process itu sebesar 100% dan degree of completion of ending itu juga sama sebesar 100%. Nah, ini di total dari materialnya sebesar 19.800. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini ada conversion cost. Nah, conversion cost work in process beginning inventory 1 Maret. Ini ada 8.100. 8.100 ini diperoleh dari 225 kali 60% kali $60 sebesar 8.100. Nah, untuk conversion cost yang degree of completion of beginning work in process ini sebesar 60%. Sedangkan yang degree of completion of ending ini sebesar 50%. Selanjutnya itu ada totalnya sebesar 16.380. Nah, ini di total semua. Yang ini dari direct material dan conversion cost
pada work in process beginning inventory 1 Maret itu sebesar 26.100 dan total cost added during Maret sebesar 36.180. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sukma akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu metode pembiayaan proses. Perhitungan biaya proses dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode. Pertama itu metode rata-rata tertimbang dan yang kedua itu metode FIFO. Kalau yang pertama itu metode rata-rata tertimbang itu adalah menghitung biaya per unit ekuivalen dari semua pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini atau terlepas dari periode akuntansi di mana hal itu dilakukan dan menetapkan biaya ini ke unit setara yang diselesaikan dan ditransfer keluar dari proses dan ke unit setara dalam pekerjaan akhir inventaris dalam proses. Dan yang kedua ada metode FIFO. Metode FIFO itu ada 2. Yang pertama itu menetapkan biaya unit ekuivalen periode akuntansi sebelumnya dalam inventaris kerja dalam proses awal ke unit pertama yang diselesaikan dan transfer keluar dari proses. Terus yang kedua, menetapkan biaya unit setara yang dikerjakan dalam periode saat ini untuk menyelesaikan inventaris awal dan berikutnya untuk memulai dan menyelesaikan unit baru dan terakhir ke unit dalam mengakhiri inventaris pekerjaan dalam proses. Selanjutnya, lagi ya. Selanjutnya ini cara metode dari weighted average yang step 1 dan step 2. Kalau step 1 itu terdiri dari physical units dan step 2 itu equivalent units yang terdiri dari 2 yaitu DM dan CC. Physical units ini diperoleh dari physical units yang dijelaskan oleh saudari Alfia yang proses costing case 3. Dan step 2 ini yang ini tidak semua diisi karena terus yang complete and transfer out during current period ini DM sama CC ini diperoleh dari konsumsi biaya DM dan konversinya itu 100%-an semua. Dan work in process ending itu yang DM itu didapatkan 100 dan CC itu 50% itu udah didapatkan dari soal atau enggak di tabel udah tersedia, udah dicantumin. Next. Next. Selanjutnya, ini metode weighted average yang step 3, 4, dan ke-5. Kalau step 3 ini yang direct materials ini 18.000 didapatkan dari 225 physical units dikali 100% complete dikali 80 per unit. Terus kalau conversion cost ini 8.100 didapatkan dari 225 physical units dikali 60% dikali 60 per unit. Dan cost added in current period ini kalau yang direct materials 19.800 dan conversion cost-nya 16.380. Terus ini dijumlahkan ke samping menjadi total production cost. Dan juga dijumlahkan ke bawah menjadi total cost to account for. Dan step keempat ada cost incurred to date. Itu dihasilkan dari penjumlahan dari step ketiga. Terus divided by equivalent units of work done to date itu didapatkan dari penjumlahan dari step kedua, masing-masing step kedua.
Terus ntar itu dijumlahin semua, tapi dibagi. Terus yang step kelima itu complete and transfer out, itu 400, itu didapatkan dari unit ekuivalen. Enggak, konsumsi biaya DM dan konversi. Terus dikalikan dengan jumlah step keempat. Seterusnya juga sama dengan yang conversion cost. Dan yang work in process ending itu 100 itu didapatkan dari yang step kedua yang work in process ending. Itu ntar dikalikan juga dengan penjumlahan dari step keempat, sama juga dengan yang conversion cost, ntar itu dijumlahkan. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Arifah Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu perhitungan metode FIFO. Perhitungan metode FIFO sama saja perhitungan dengan metode average. Yaitu kalau FIFO itu kita harus menghitung biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, WIP beginning-nya itu 225, started during current-nya itu 275, jadi totalnya 500. Jadi di sini saya akan mentransfer out 400. Jadi from beginning WIP-nya itu 225 sama started and complete-nya itu 175. Jadi tambahannya WIP in process ending-nya yaitu 100. Jadi totalnya accounted for 500. Di sini to account for sama accounted for itu harus balance sama-sama 500. Yaitu dari direct material yang pertama, for beginning WIP, yang material direct materialnya itu 100%, jadi 225 dikali 100% dikurangi 100% jadi 0. Selanjutnya yang conversion cost yaitu 60%, jadi 225 dikali 100% dikurangi 60 jadi 90. Yang kedua itu direct materialnya semuanya itu 100%. Sama conversion cost-nya. Jadi 175 dikali 100% yaitu 175. Dan conversion cost-nya 175 dikali 100% yaitu 175. Dari step yang ketiga itu WIP ending-nya direct materialnya itu 100% dan conversion cost-nya itu 50%. Jadi 100 dikali 100% yaitu 100 dan 100 dikali 50% yaitu 50. Jadi totalnya dihitung dari direct material dari step 1, 2, 3 yaitu totalnya 275 dan conversion cost-nya yaitu totalnya 315. Next. Selanjutnya step 3, 4, 5. Yaitu WIP beginning-nya 18.000 yang direct materialnya dan conversion cost-nya 8.100. Jadi total production cost 26.100. Yang kedua cost added in current period yaitu direct materialnya 19.800 dan conversion cost-nya 16.380. Jadi totalnya 36.180. Jadi totalnya
total production yaitu 62.280 dan total direct materialnya 37.800 dan total conversion cost-nya 24.480. Yang step yang keempat yaitu cost added in current period dari step ketiga yang cost added in current period yaitu 19.800 sama 16.380. Jadi unit ekuivalennya jadi total yang step yang pertama tadi 275 dan 315 lalu dibagi 19.800 dibagi 275 yaitu 72. Yang conversion cost-nya 16.380 dibagi 315 yaitu 52. Yang step kelima yaitu complete and transfer out, yaitu WIP beginning-nya ambil yang step ketiga yang paling atas yaitu 26.100 dan 18.000 dan conversion cost-nya 8.100. Yang cost-nya itu direct materialnya itu ambil yang pertama tadi, yang step pertama yaitu 0 dikali totalnya yang step keempat yaitu 72 sama dengan 0. Yang conversion cost-nya yaitu 90 dikali 52 yaitu totalnya 4.680. Jadi total conversion cost-nya 4.680. Yang kedua yaitu 175 dikali 72 yaitu 12.600 dan yang conversion cost-nya 175 dikali 52 yaitu 9.100. Jadi totalnya 21.700. Yang ketiga 100 dikali 72 hasilnya 7.200. Yang conversion cost-nya 50 dikali 52 yaitu 2.600. Yaitu totalnya 9.800. Next. Membandingkan metode rata-rata tertimbang dengan metode FIFO. FIFO yaitu mengasumsikan bahwa semua unit dengan biaya lebih tinggi dari contoh kami di atas, yaitu dari periode sebelumnya pada penghapusan awal adalah yang pertama diselesaikan dan ditransfer keluar dan dihapuskan akhir hanya terdiri dari unit periode berjalan dengan biaya lebih rendah, yaitu unit complete and transfer FIFO-nya 52.480, diferennya 480, jadi totalnya 52. Yang WIP ending-nya 9.800, diferennya 480, jadi 10.280. Jadi totalnya like average itu 62.280. Jadi metode rata-rata tertimbang menghapus biaya per unit ekuivalen dengan mengasumsikan bahwa lebih banyak unit berbiaya lebih rendah yang ditransfer keluar dan beberapa biaya lebih tinggi tetap ada dalam mengakhiri WIP. Next. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada transfer in cost yang dimana apakah biaya yang timbul di departemen sebelumnya yang dipindahkan sebagai biaya produk ketika pindah ke proses selanjutnya dalam siklus produksi. Bisa disebut juga dengan biaya departemen sebelumnya.
journal entry dibuat untuk mencerminkan kemajuan produksi dari departemen ke departemen. Dan biaya yang ditransfer diperlakukan seolah-olah itu adalah jenis material langsung yang ditambahkan pada awal proses. Next. Nah, di sini ada data untuk Departemen Pengujian pada bulan Maret 2017 sebagai berikut. Yang dimana yang dilingkari itu yang di 100% itu berasal dari Departemen Perakitan yang ditransfer di Departemen Pengujian, maka tingkat penyelesaiannya sebesar 100%. Sedangkan di direct material 0%-nya itu dimasukkan di akhir proses. Jadi direct materialnya semuanya 0%. Dan selanjutnya ada conversion cost-nya. Jika conversion cost-nya ini work in progress-nya di awal, maka penyelesaiannya akhir di Departemen Perakitan. Sedangkan di work in process akhir, penyelesaiannya di Departemen Pengujian. Next. Selanjutnya ada di step 1 dan 2. Untuk physical unitnya seperti dijelaskan sebelum-sebelumnya dari work in process, transfer enduring, current period, itu dijumlah. Yang di sini di work in process-nya ending-nya dan complete and transferring enduring-nya current period itu 440-nya itu berasal dari unit ekuivalen yang dicari sesuai dengan tingkat penyelesaian yang sudah diketahui sebelumnya. Setelah itu ditambah dan hasilnya di selanjutnya next. Nah, untuk di step 3 dan 4 dan 5 itu sama saja untuk penjumlahannya dari step 3 work in process-nya sampai total cost to account for itu sampai di step 5-nya unit ekuivalennya itu di 440 dikali dengan biaya per unit ekuivalen dari total step keempat tadi. Sekian, selanjutnya silakan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Devisa Maulana akan melanjutkan presentasi dari Mas Hafiz. Jadi ini kelanjutan dari step 1 dan step 2, yaitu step contoh dan untuk mengakhiri WIP dan biaya transfer masuk dan pada Vivo tersendiri. Di sini bisa kalian lihat ya, ada arus produksi yang di sini ada work in process beginning 240 ditambah during current period 400 yang akan hasilnya adalah 640. Dan selanjutnya ini from beginning work in process 240 habis itu ditambahkan kepada started and complete itu ada 200 dan ada 200 juga, dan selanjutnya ini ada hasilnya di bawah yaitu equivalent unit of work done in current period. Ini hasil dari arus produksi dari step 1 dan step 2. Ini setelah unit selesai dihitung terpisah, yaitu unit selesai dari WIP awal dan unit selesai selama proses. Bisa next, Mas. Ini saya lanjutkan, yaitu ada step 3, step 4, dan step 5, yaitu seperti tadi, contoh cuman hanya lanjutannya. Untuk step 3, yaitu work in process beginning, di sini ada direct material, ini 0, dan cost at current period ada 13.000, dan hasil total cost to account for 13.200. Dan ini untuk total production cost, transferred in cost, direct material, conversion cost. Nanti dijumlah, nanti hasilnya masuk ke step 4. Jadi cost added in current period. Nanti hasilnya bisa dilihat di cost per equivalent. Habis itu step 5 itu estimate of cost. Nanti bisa dilihat perhitungannya. Ini nanti
setelah semua dijumlahkan, unit ekuivalennya dikali biaya per unit ekuivalen. Dan hasilnya nanti total cost account for, nanti hasilnya bisa dilihat di bawah. Ya, ini contoh perhitungan seperti yang step-step sebelumnya nanti bisa dilihat di step-step selanjutnya sebelumnya. Next, Mas. Di sini ada hybrid costing system. Untuk yang pertama, ini pada hybrid costing system yaitu sistem penetapan biaya produk tidak selalu termasuk dalam kategori biaya pekerjaan atau biaya proses. Dan yang kedua, sistem biaya hybrid memadukan karakteristik dari sistem biaya pekerjaan dan biaya proses. Dan yang ketiga, sistem biaya hybrid menggunakan biaya proses untuk memperhitungkan biaya konversi dan biaya pekerjaan untuk material dan komponen yang dapat disesuaikan. Dan contohnya itu seperti termasuk produsen televisi, mesin pencuci piring, dan sepatu yang cenderung menggunakan sistem biaya hybrid. Next, Mas. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.